Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamila Anissa Dinova dari kelas 5 Emia Naim, Kabupaten Bandung. Aku berusia 11 tahun. Di sini aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Air Ajaib, yang ditulis oleh Kalina Herlina. Ilustratornya yaitu Kainda Safitri, penyuntingnya yaitu Kak Muhammad Azhar Rasjid, dan penerbitnya yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Langsung aja ke ceritanya yuk. Pagi-pagi Didi sudah siap ke kebun. Didi ingin menemani Abah untuk mencari sarapan lahang. Odong kosong sudah dikeluarkan dari dapur. Kira-kira dapat lahang berapa banyak ya? Abah naik ke atas menggunakan tangga bambu. Melihat tupai berloncatan, Didi malah bernyanyi. Nah. Lodong yang diturunkan Abah begitu berat. Kalau seperti itu, biasanya lahang penuh. Didi sudah tidak sabar untuk mencoba air lahang. Cur! Dirinya mengisi sebuah botol yang sudah dibawa dari rumah. Glek, glek, glek. Di rumah, Ambu sudah menyalakan api. Jika Abah pulang, air lahang sudah bisa dididihkan. Ambu mau membuat apa? Ternyata Ambu mau membuat gula. Air lahang itu ajaib loh. Air lahang yang dididihkan hingga kental bisa menjadi gula merah. Dan gula merah buatan Ambu sangat wangi dan lezat. Abah menjual 2 lodong lahang yang dijual secara berkeliling. Tiba-tiba air lahang Abah habis seketika. Didi sangat suka sekali dengan air lahang. Dirinya menyebut air lahang itu sebagai air ajaib karena banyak sekali loh manfaatnya, seperti vitamin C, sukrosa, protein, lemak, dan karbohidrat. Apalagi kalau ditambah es, rasanya manis dan segar. Didi juga sangat senang karena dia mendapat upah hasil dia mencari dan menjual. Dan pada suatu hari, saat Didi baru pulang sekolah, Didi sangat kehausan. Dia melirik ke arah ujung meja. Di situ ada sebuah botol yang sudah diisi dengan air lahang. Baru saja menempelkan lidah sedikit ke dalam botol, wah, rasanya asam. Didi mengedip-ngedipkan matanya sambil terbingung-bingung. Kenapa ya air lahang ini rasanya asam, bukannya air lahang itu rasanya manis? Didi yang masih terheran-heran mengira mungkin ada yang memasukkan buah asam ke dalam botol itu, atau basi karena dibiarkan terus-menerus apalagi tidak ditutup. Didi yang masih bingung memberikan air lahang itu kepada si Apung kucingnya. Ya jelas si Apung gak mau. Dia mencari air yang lebih jernih. Didi yang masih terheran-heran bertanya kepada Abah. Abah, kenapa ya air lahang ini rasanya asam, bukannya air lahang itu rasanya manis? Abah yang sudah tidak terkejut lagi berkata bahwa di dalam air lahang itu banyak sekali sel ragi. Dan air lahang juga bisa menjadi cuka. Itu disebut fermentasi. Lalu Didi bertanya lagi kepada Abah, kalau air lahang sudah jadi asam, lalu bagaimana? Abah menceritakan lagi bahwa air lahang tidak hanya untuk menjadi gula atau menjadi minuman. Air lahang bisa menjadi cuka kalau didiamkan terus-menerus lebih dari 8 hari. Lalu Didi berterima kasih kepada Abah. Abah, terima kasih ya sudah menambahkan ilmu baru. Lalu Didi bergegas ke kamar membawa sebuah pena dan kertas. Didi mengira kalau mungkin besok ada cerita karangan tugas dari ibu guru, Didi sudah menyelesaikannya. Keesokan harinya, Didi berangkat sekolah dengan senang karena dia membawa sebuah cerita yang berjudul Air Ajaib. Cerita pun tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.